Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Arif Rahman Hakim 1813030095 dan Mentari Islami 1813030024 akan menjelaskan tentang land reform. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian land reform. Secara harfiah, istilah land reform berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari kata land yang berarti tanah dan kata reform yang berarti perombakan. Land reform secara sederhana dapat diartikan sebagai perombakan tanah. Jadi land reform adalah sebuah upaya yang secara sengaja bertujuan untuk merombak dan mengubah sistem agraria yang ada dengan maksud untuk meningkatkan distribusi pendapatan pertanian dan dengan demikian mendorong pembangunan pedesaan. Baiklah, selanjutnya yaitu dasar dan tujuan land reform. Dasar pelaksanaan land reform terdapat pada pasal 17 UU PA. Secara umum, tujuan land reform adalah untuk mewujudkan penguasaan dan pemilikan tanah secara adil dan merata guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya petani. Nah, secara terperinci, tujuan land reform ini di Indonesia adalah untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil pula, dengan merombak struktur pertanahan sama sekali secara revolusioner, guna merealisir keadilan sosial. Yang kedua, untuk melaksanakan prinsip tanah untuk tani agar tidak terjadi lagi tanah sebagai objek spekulasi dan alat pemerasan. Yang ketiga, untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap warga negara Indonesia yang berfungsi sosial. Yang keempat, untuk mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan dan penguasaan tanah secara besar-besaran dengan tak terbatas, dengan menyelenggarakan batas maksimum dan batas minimum untuk tiap keluarga. Yang terakhir yaitu untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang intensif secara gotong royong dalam bentuk koperasi dan bentuk gotong royong lainnya. Baiklah, selanjutnya itu program land reform. Pada dasarnya, land reform memerlukan program redistribusi tanah untuk keuntungan pihak yang mengerjakan tanah dan pembatasan dalam hak-hak individu atas sumber-sumber tanah. Nah, selanjutnya ini yaitu di Indonesia ini ada program land reform itu meliputi yang pertama yaitu pembatasan luas maksimum penguasaan tanah. Yang kedua, larangan pemilikan tanah secara absente atau guntai. Yang ketiga, pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah yang digadaikan. Yang keempat, yaitu pengaturan kembali perjanjian bagi hasil bagi tanah pertanian. Yang kelima, penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil. Baiklah, yang terakhir yaitu masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan land reform. Yang pertama, lemahnya keinginan elit politik dan kapasitas pemerintah lokal. Kunci pokok pelaksanaan land reform ada pada politisi, karena permasalahan land reform ada dalam aspek politik. Di pundak para politikuslah masalah besar land reform terletak. Hanya mereka yang mampu melakukannya, atau sebaliknya pada mereka jugalah yang memastikan apakah land reform dapat dilaksanakan atau tidak sama sekali. Nah, kunci pelaksanaan land reform bukanlah pada perencana, pakar, ataupun undang-undang. Meskipun dalam tataran wacana, semua pihak boleh dan memang sebaiknya ikut terlibat. Dalam konteks otonomi daerah, di mana pemerintahan daerah semakin diperkuat. Namun, aspek land reform secara umum masih menjadi kewenangan dari pusat. Lebih ironisnya, pemerintah lokal yang lebih berpihak kepada investor swasta cenderung menjadi makelar untuk penyediaan tanah bagi mereka. Kebijakan land reform jelas bukan merupakan ide yang menguntungkan untuk meraih investor, retribusi, dan pendapatan daerah. Yang kedua yaitu ketiadaan masyarakat tani yang kuat dan terintegrasi.
secara umum mengintroduksikan wacana land reform kepada masyarakat petani yang berada pada level sedikit di atas garis batas subsistensi merupakan ide yang mahal dan mewah. Inilah salah satu tantangan dalam implementasi reforma agraria, yaitu untuk mendapatkan dukungan yang luas dan kokoh dari masyarakat. Kendala lain adalah karena adanya pemahaman pada masyarakat bahwa segala bentuk ketimpangan dan ketidakadilan dalam struktur penguasaan agraria saat ini dianggap merupakan sesuatu yang natural, semata-mata karena mekanisme pasar, bukan merupakan kesalahan skenario politik kalangan elit negara. Nah, yang ketiga yaitu miskinnya ketersediaan data pertanahan dan keagrariaan. Data yang komprehensif merupakan kebutuhan yang pokok untuk merumuskan program land reform dan bahkan reforma agraria secara nasional. Misalnya, untuk kebutuhan menyusun hukum payung yang komprehensif. Selain data kuantitatif, juga diperlukan berbagai data kualitatif dalam konteks sosial agraria. Yang keempat yaitu ketersediaan dan alokasi anggaran yang kecil. Pelaksanaan dan reform secara serentak dan menyeluruh akan menuntut biaya yang sangat besar, mulai dari persiapannya, pembentukan organisasi pelaksana, implementasi, sampai dengan pengawasan pasca redistribusi. Land reform di berbagai negara dunia ketiga yang dilaksanakan pada era tahun 1960-an dimungkinkan karena sesuai dengan konstelasi politik dunia saat itu, di mana setelah Perang Dunia II, land reform dianggap salah satu kebijakan yang sangat penting untuk pembangunan, mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Nah, saat itu negara-negara besar dan lembaga donor mendukungnya. Baiklah, hanya itu yang dapat kami jelaskan dari pembahasan tentang land reform. Jika ada kesalahan, kami dari kelompok 6 minta maaf. Jika ada saran dan kritik, silahkan komen di bawah. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, dan jangan lupa untuk subscribe, comment, and like ya. Sekian, terima kasih.